Cinta dan tragedi. Sahabat, ternyata cinta di satu sisi bisa membawa kita menuju kebahagiaan, tapi di sisi lain ternyata tragedi juga mengincar kita, mengincar para pecinta. Mengapa itu terjadi? Sahabat, di episode video kita sebelumnya, kita berbicara tentang cinta pertama dan kita mewaspadai jejak-jejak cinta pertama. Karena apa? Kita banyak mendengar cerita, kisah-kisah cinta, di mana di dalamnya cinta tidak hanya berujung pada kebahagiaan, tapi juga membawa tragedi. Sahabat, mari kita belajar dari dua hal ini, agar kita tidak terjebak. Tentu saja pilihan yang kedua itu, yang tragedi itu. Kalau kebahagiaan tentu saja itu harapan kita. Tapi kalau tragedi itu sesuatu yang tentu saja mulai saat ini kita belajar untuk meminimalisir kejadian itu, peristiwa-peristiwa itu. Sahabat bahtera, sebagaimana kita pahami bahwa cinta, jatuh cinta dalam tanda kutip bisa menimpa siapa saja. Dia tidak pandang usia, tidak pandang jenis kelamin, tidak pandang suku, ras, atau bahkan agama. Dia bisa menimpa siapapun dalam strata sosial apapun. Dari maaf kata orang-orang yang belum beruntung yang ada di pinggir jalan, sampai orang-orang yang tinggal di gedung-gedung mewah, yang dalam tanda kutip sangat eksklusif. Bisa jadi hal-hal semacam ini, tragedi cinta bisa juga terjadi atau menimpa mereka semua. Dalam hal ini, sahabat, saya akan mengajak cerita, kita akan mencoba bercermin pada kisah tragedi tentang Asmara Dewi Renuka. Sahabat, sebagaimana sahabat ketahui bahwa Dewi Renuka ini adalah istri dari seorang resi, di mana resi ini adalah juga seorang raja, sebelumnya adalah seorang raja, yaitu Raja Damagagni. Ya. Ketika suatu saat sang raja ini memutuskan untuk lengser ke Prabuan. Sang raja ingin mandito kalau dalam bahasa Jawa, ya. Jadi dia meninggalkan kerajaannya, meninggalkan seluruh kemewahan kerajaan, dan dia ingin menyepi di hutan untuk memurnikan diri, untuk mencari diri yang sejati, untuk memahami diri yang sejati, untuk mendapatkan tuntunan hidup. Nah, tentu saja saat itu keinginan Jamadagni ini tentu saja ingin sendiri. Tapi ternyata sang permaisuri, karena sudah begitu mencintai suaminya, sang permaisuri ini mengikuti sang raja untuk ikut berdiam diri di hutan. Nah, singkat cerita, suatu saat berangkatlah kedua pasangan ini, raja dan ratu ini, tentu saja diiringi dengan beberapa punggawanya, pengawalnya, dan dayang-dayang, dan menetap di sebuah hutan. Dan di sanalah sang raja mencoba untuk merubah diri, melakukan lelaku dalam tanda kurung, membersihkan diri, membersihkan batin, mensucikan diri. Nah, dengan melakukan lelaku itu diharapkan sang Jamadagni ini akan mencapai pencerahan dan menemukan kebahagiaan yang sejati, yang sifatnya kebahagiaan rohani, bukan lagi kebahagiaan duniawi. Nah, dari waktu ke waktu sang permaisuri tetap mendampingi dan setia melayani keperluan lelaku sang suami. Artinya dalam hal ini tetap setia mendampingi sang suami, sang lelaki, ya. Nah, sahabat, tapi waktu berlalu. Suatu saat yang namanya manusia, godaan akan datang dari mana saja dan dalam bentuk apa saja. Nah, sahabat, konon dalam cerita ini
di lain tempat ada kerajaan baru lagi atau kerajaan lain ya, di mana rajanya adalah seorang yang terkenal dengan kegantengannya, ketampanannya, sehingga sang raja ini memanfaatkan ketampanan dan kegantengannya untuk menggoda banyak wanita. Nah, konon sang raja ini begitu mudahnya mendapatkan wanita-wanita yang ia pilih, yang ia inginkan. Namun kepuasan ternyata tidak berhenti di situ. Sang raja ini diam-diam merindukan sosok sang Dewi Renuka dari kerajaan sebelah. Nah, suatu saat sang raja ini mendapatkan bisikan dari orang-orang terdekatnya bahwa sang pujaan Dewi Renuka ini sudah meninggalkan kerajaannya dan menuju sebuah hutan belantara dan menyepi di sana bersama suaminya. Tentu saja sang raja ini yang bernama Citrarata ini menyambut gembira kabar ini, dan dia tersenyum dalam hati, inilah peluangku untuk mendapatkannya. Nah, berangkatlah sang raja, singkat cerita. Berangkatlah sang raja menuju hutan yang dimaksud, yang menjadi tempat pertapaan sang Jamadagni bersama permaisurinya, yaitu sang Dewi Renuka. Nah, karena sang raja yang suaminya Dewi Renuka ini terkenal sangat sakti, tentu saja raja ini tidak gegabah untuk langsung mendekati. Nah, selama beberapa saat dia hanya mondar-mandir di sekeliling tempat pertapaan sang raja Jamadagni, di mana Dewi Renuka bersemayam. Dalam penantiannya, kerinduannya akan Dewi Renuka ini begitu meluap-luap, sehingga kalau para sastrawan itu membahasakan itu tentu dengan bahasa-bahasa puisi. Nah, konon suatu saat sang Citrarata ini menyampaikan rasa kerinduannya dengan menuliskan gurat-guratan kerinduannya itu pada pohon-pohon yang ditemukan, pada batang-batang ranting yang berserakan yang tiap hari dilewati oleh sang Dewi Renuka. Sehingga suatu saat sang Dewi Renuka menemukan goresan-goresan itu di sebuah pohon ketika sang Dewi Renuka mencari ranting-ranting untuk kayu bakar. Di sekelopak kulit pohon tergores kata-kata kerinduan, kata-kata pemujaan sang Citrarata ini kepada sang Dewi Renuka. Aku mencium aroma tubuhmu di selembar kelika. Aku merasakan dengus nafasmu di semilir angin. Aku mendengar degup-degup jantungmu bersama jatuhnya daun-daun. Nah, kalimat-kalimat rayuan ini, kalimat-kalimat keranduan ini terbaca oleh sang Dewi Renuka. Tentu saja ini sang Dewi Renuka bertanya-tanya, ditujukan kepada siapakah syair yang begitu indah? Nah, konon karena kesaktian sang Citrarata ini, dalam goresan-goresan itu ternyata tergores energi, kekuatan daya asmara, sehingga siapapun yang membacanya akan tergetar hatinya. Singkat cerita, goresan kerinduan itu terbaca dan tertangkap oleh sang Dewi Renuka, sehingga diam-diam dia mulai jatuh cinta. Awalnya barangkali jatuh cinta pada goresan-goresan itu, jatuh cinta pada syair-syair itu, karena saat itu sang Dewi Renuka belum tahu siapa yang menuliskan syair-syair itu. Hari demi hari, syair-syair itu semakin banyak pertumbuhan, semakin banyak berserakan. Sang Dewi Renuka menemukan itu di setiap serakan-serakan ranting-ranting yang dia cari. Sehingga ketika pulang, ranting-ranting yang tergores, yang berisi tulisan-tulisan, guratan-guratan kerinduan itu tidak dibakar,
tapi disimpan oleh Sang Dewi Renuka, sehingga menumpuk. Tentu saja Jamadagni, sang suami, sang resi ini membaca ini, karena beliau tentu saja waskita, terasah batinnya. Tapi saat itu sang resi hanya menyaksikan saja dan tidak melakukan teguran apa-apa, karena dia masih percaya sepenuhnya pada kesetiaan sang istri, Sang Dewi Renuka. Tapi sahabat, sebagaimana saya sebutkan di awal bahwa godaan bisa datang dari mana saja, bisa menimpa siapa saja, bahkan istri seorang resi. Singkat cerita, diam-diam Dewi Renuka mulai tumbuh rasa suka, rasa cinta pada sosok yang belum pernah ditemukan, dan itu sosok itu masih mewujud dalam benaknya, dalam bayangannya. Tapi konon karena kesaktian Sang Citrarata ini, sehingga sosok ini seolah-olah mewujud dalam diri Sang Dewi Renuka, sehingga semakin tergila-gilalah Sang Dewi Renuka pada Sang Citrarata. Meskipun beliau belum melihat wujudnya, tapi getaran itu sudah sedemikian menggebu di dalam diri si Dewi Renuka. Nah sahabat, suatu saat dengan kesengajaan Sang Dewi Renuka ini mencari, karena suatu saat dia mendengar sayup ada suara orang bersair, sehingga suara itu diikuti, dicari oleh Sang Dewi Renuka. Dia menelusuri hutan, masuk ke dalam hutan, masuk hingga semakin dalam, dan suara itu semakin jelas. Sayup-sayup dia mulai mendengar namanya disebut-sebut oleh sang penyair tadi. Akhirnya, entah dalam kesadaran penuh atau entah dalam pengaruh syair itu, Sang Dewi Renuka mendekati Sang Citrarata. Didapatilah ternyata Sang Citrarata sedang mandi telanjang di sebuah danau. Sambil telanjang, sambil mandi, Sang Citrarata itu meluapkan rasa kerinduannya terhadap Sang Dewi Renuka, sehingga sebegitu telanjang kata-katanya dalam tanda kutip, sedemikian menggebunya kerinduan itu disampaikan oleh Sang Dewi Renuka, Sang Citrarata. Lalu orang manakah, perempuan manakah, wanita manakah yang tidak terjatuh ketika disanjung dan dirayu sedemikian dahsyat oleh sang lelaki. Sehingga dari pandangan itu muncullah benih-benih yang awalnya rasa suka, karena di depannya ada sosok laki-laki yang selama ini diam-diam menghampiri dalam mimpi-mimpinya, sehinggalah muncullah, terbukalah dan runtuhlah rasa malu dari dalam diri Renuka. Sehingga kalau dalam tradisi Jawa ada tahapan-tahapan sebelum masuk ke tahapan asmaragama, yaitu ada asmara nala, ada asmara taruta, ada tahapan-tahapan itu. Si Dewi Renuka itu mengalami itu, sehingga tanpa sadar dia memasuki tahap asmaragama. Maka perlahan-lahan Sang Dewi Renuka tanpa dia sadari sepenuhnya menanggalkan bajunya satu demi satu, sehingga akhirnya dia telanjang dan tanpa sadar dia ikut terjun berenang mendekati Sang Citrarata. Tentu saja sebagai lelaki ketika didekap dari belakang, dia menoleh, begitu mencium aromanya yang selama ini sudah dikenalnya. Tentu saja secara spontan Sang Citrarata ini membalas pelukan Sang Dewi Renuka. Maka terjadilah asmara, terjadilah penyatuan, terjadilah
perkentuan gitu. Vulgar aja, vulgar. Maka terjadilah persenggamaan, nah gitu. Iya. Ya usah takut. Maka terjadilah apa yang diinginkan. Bukan apa yang tidak diinginkan, tapi ternyata dalam kasus ini terjadilah apa yang diinginkan oleh sang Citrarata. Maka terjadilah hal-hal dalam bahasa anak muda sekarang ini, persenggamaan, atau dalam bahasa vulgarnya itu perkentuan. Ya sahabat, kita sensor dulu sejenak tentang persenggamaan mereka. Kita beralih ke pertapaan sang Jamadagni. Tentu saja sang Jamadagni ketika istrinya, pasangan, belahan hatinya melakukan itu, sang Jamadagni terbangun dari pertapaannya, terbangun dari semedinya, bergetarlah karena dia mendapatkan penglihatan. Tentu saja penglihatan batin. Tapi tentu saja karena sudah terlatih, bukan kemarahan yang meluap-meluap yang dia ledakkan, tapi dia mencoba memahami itu dan melihat kenyataan itu apa adanya. Karena itu sudah terjadi. Nah, konon ketika di telaga tadi terjadi persenggamaan, kalau dalam bahasa pewayangan ini perkawinan Gandharwa istilahnya ya. Dalam pewayangan ini bahasanya istilahnya kalau tidak salah ini perkawinan Gandharwa. Persetubuhan, pertemuan dua kelamin. Nah, tentu saja ketika itu selesai, sang Dewi Renuka harus kembali pulang ke pertapaan. Tentu saja runtuhlah keanggunan sang Dewi Renuka. Runtuhlah status sang istri dari sang resi. Sekarang Dewi Renuka menjadi orang yang dalam tanda kutip ternoda. Ketika sampai di rumah, sampai di pertapaan, sang Jamadagni langsung berkata, langsung bersabda pada sang istri, "Engkau bukan lagi Dewi Renuka. Aku melihat aroma, aku mencium aroma tubuh lain dari tubuhmu. Dan aku tahu siapa itu. Kamu tidak perlu bercerita banyak. Aku paham tentang apa yang kamu lakukan dan barangkali itu tahapan perjalanan yang harus kamu lampaui, yang harus kamu pelajari, ada hikmah apa di baliknya. Tapi untuk menebus kesalahan-kesalahan itu, hukuman harus tetap dijalankan." Nah, maka saat itu juga sang Jamadagni memanggil putra-putranya yang berjumlah 5 orang. Anak pertama dipanggil, namanya saya lupa, dan diperintahkan untuk memenggal kepala ibundanya. Tentu saja karena ayahnya tidak bercerita apa masalahnya, apa alasannya, sang anak ini menolak. Ketika menolak, dikutuklah dia menjadi binatang. Yang kedua dipanggil untuk menghukum ibundanya juga, dan ternyata menolak juga. Sedemikian seterusnya sampai keempat. Semuanya menolak dan dikutuk menjadi binatang. Sehingga akhirnya tibalah pada anak yang kelima. Ketika anak yang kelima ini diperintahkan untuk memenggal kepala ibundanya, sang anak kelima ini tidak bertanya, tidak menolak, dan tidak meminta argumen, tidak meminta alasan. Dan karena itu sebuah perintah, dia menjalankan, maka dia mengeluarkan kampaknya, lalu memenggal kepala ibundanya sendiri, sehingga putuslah kepala sang Dewi Renuka. Demikian, tentu saja ini sebuah tragedi, cinta yang berujung tragedi. Kita bisa belajar dari sana. Nah, dari kelima anaknya ini, siapakah yang berhasil memenggal kepala ibunya sendiri ini? Dia adalah kita kenal sebagai Rama Parasu, atau orang Jawa lebih akrab dengan nama Rama Bhargawa. Rama Parasu karena kampaknya
Sehingga sang ayah ini, sang resi ini memberikan anugerah karena anaknya sudah menjalankan perintahnya, dan diberilah anugerah, ditawarkan anugerah. Hai anakku Ramaparasu, apa yang kau inginkan? Hadiah apa yang kau inginkan? Sang anak ini menjawab, saya ingin menjadi kesatria, saya ingin mengalahkan kesatria-kesatria yang ada di dunia ini, dan saya ingin dipanjangkan umurnya, dan saya hanya akan mati ketika saya bertemu dengan Sang Wisnu. Kematian saya inginkan di tangan Sang Wisnu. Dan disanggupi permintaan Ramaparasu atau Ramabhargawa ini oleh Sang Resi Jamadagni. Sehingga konon tragedi dunia konon berawal dari Ramaparasu. Karena banyak satria-satria yang dimusnahkan oleh Ramaparasu. Tentu saja ada hikmah di balik ini. Karena sebetulnya kematian sang kesatria ini adalah cara atau jalan sang Ramaparasu untuk menemukan Sang Wisnu. Sehingga dia berharap kematian dari sang Wisnu. Tapi ternyata dari sekian ribu orang yang dibunuh, satria yang dibunuh, belum menemukan titisan Sang Wisnu itu sendiri. Tapi kita tidak berbicara tentang Wisnu. Kita berbicara tentang tragedi. Kita kembali ke laptop. Nah sahabat, kita bisa bercermin dari daya asmara Sang Dewi Renuka. Bahwa apapun posisi kita, apapun status kita, godaan akan selalu hadir. Entah dalam wujud apa. Nah tentu saja diperlukan kewaspadaan, diperlukan keekstra hati-hatian agar tragedi Sang Dewi Renuka tidak menimpa kita. Sahabat, mari kita bercermin. Jangan-jangan ada bibit-bibit Dewi Renuka di dalam diri kita. Atau jangan-jangan Anda adalah sang citra rata yang sedang tergila-gila Sang Dewi Renuka. Atau barangkali kita berpikir positif, kita adalah Sang Jamadagni atau Sang Ramaparasu. Sahabat, ada banyak peran yang ditawarkan dalam kasus ini, dalam cerita ini. Sahabat punya kekuatan untuk memilih itu. Tentu saja dengan kebijaksanaan, dengan keluasan wawasan sahabat-sahabat semua, cerita ini bisa menjadi pengilon, bisa menjadi cermin bagi kehidupan kita. Jadi waspadai, jangan sampai cinta yang awalnya menjadi tujuan kebahagiaan kita berujung pada sebuah tragedi. Sahabat, saya Pendot Van Koppen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di Ruang Diri TV. Salam cinta dan bahagia.